melanjutkan di halaman 123. Kepada Ustadz Dr. Erwin Tarmizi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Baru kalian setelah selesai membahas tentang zakat perniagaan, sekarang zakatul masani' wa mawadut tasni'. Zakat fabrikasi dan bahan-bahan baku bahan baku yang akan diproses. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Al-mabhath الثاني زكاة المصانع ومواد التصنيع وفيه 4 مطالب. المطلب الأول حكم زكاة المصانع. المطلب الثاني زكاة السلع المصنعة. المطلب الثالث زكاة المواد الخام. المطلب الرابع زكاة المواد المساعدة في التصنيع. Sekarang masuk pembahasan yang kedua, yaitu zakat fabrikasi dan bahan baku produksi. Dan terdapat 4 pembahasan di sini. Pembahasan yang pertama yaitu tentang hukum zakat pabrik. Yang kedua, pembahasan kedua, zakat barang yang diproduksi. Pembahasan ketiga, zakat bahan baku. Yang pembahasan keempat, zakat alat bantu produksi. Al-mawad al-musaidah fi tasni', yaitu bahan baku, bahan tapi dia cuma alat bantu produksi, kan dia yang diproduksi. Nanti akan ada insyaallah contoh-contohnya. Al-matlabu al-awwal hukmu zakati al-masani'. Pembahasan pertama, hukum zakat fabrikasi. Tahaddatsa al-fuqaha an zakatil mustaghallat wa dzalika bi dzikri hukmi zakati suwarin minha wa illa fa inna itlaq lafdhil mustaghallat wal hadits anha umuman hadits fil qurun al-mutaakhirah wa qad afadha fiha fuqaha al-asr al-hadir la siyama fil hay'at wal mu'tamarat al-fiqhiyyah. ومن الأمثلة البارزة لمسألة المستغلات المصانع وذلك لكونها نشأت حديثا وتطورت سريعا مما جعلها من أكبر قنوات الاستثمار في العصر الحاضر بضخامة رؤوس أموالها وأرباحها مع تنوع أنشطتها وأشكالها مما يدعو لتركيز البحث عليها وتوجيه الجهد إليها. ولذا فإنني سأعرض خلاف الفقهاء في زكاة المستغلات وأنزل هذا الخلاف على مسألتين حيث جرى الخلاف في زكاة المستغلات على الأقوال التالية. Para fuqaha atau ahli fikih telah membahas atau berbicara tentang zakat mustaghallat, yaitu barang-barang yang atau aset tetap yang menghasilkan manfaat. Ya, mustaghallat itu adalah aset tetap kemudian mendatangkan pemasukan dan manfaatnya terbarukan. Ya, seperti umpamanya adalah dia punya rumah, ruko, bukan untuk ditempati oleh pemiliknya, bukan digunakan untuk sebagai tempat usaha, tapi disewakan. Maka uang sewa ini namanya mustaghallah. Ya, barang aset tetap ini mendatangkan hasil. Atau yang sebelumnya adalah sapi, mendatangkan hasil umpamanya susu dan seterusnya.
Lanjut. Itu Jadi dengan ya, ini sebelum membahas hukum pabrik, ya, dia bahas tentang hukum mustaghallah ini dulu. Nanti baru dicocokkan. Dan hukum mustaghallah ini sudah dibahas oleh para ulama pada ulama klasik. Lanjut. Dan itu dengan menyebutkan hukum zakat dari bentuk-bentuknya. Hanya saja lafaz mustaghallat dan pembahasan tentangnya secara umum terjadi pada generasi atau masa-masa terakhir. Dan para fuqaha di zaman sekarang telah membahasnya terlebih lagi dibahas pada dengan banyak mereka pembahasan tentang ini pada masa belakangan kontemporer. Lanjut. terlebih lagi pada lembaga-lembaga dan konferensi-konferensi fikih. Dan di antara contoh yang paling menonjol dalam permasalahan mustaghallat adalah al-masani, yaitu pabrik-pabrik. Dan itu disebabkan karena ia banyak dibangun di masa sekarang dan berkembang dengan pesat. Ya, nasya'at hadisan, dia baru belakangan muncul. Pabrik-pabrik muncul di abad ke-18 ya. Di abad 19 kan ya. Ya, dan ada dengan ditemukannya mesin uap sehingga bisa menggerakkan mesin, ya, tenaga uap bisa menggerakkan menggerakkan kereta api. Dari itu dia bisa menggerakkan sirkuit-sirkuit yang terbuat untuk menggerakkan mesin produksi untuk memudahkan manusia menggantikan tenaga manusia yang banyak dengan pergerakan mesin tersebut. Dan perkembangannya cepat. Baru di abad ke-18, ke-19, ya, James Watt berapa? Abad ke-18 ya. Abad ke-18, sekarang tidak perlu jauh-jauh, hampir di rumah masing-masing ada mesin produksi. Ya, kan ada usaha namanya usaha IRT, usaha industri rumah tangga. Itu banyak, ada yang menggunakan mesin produksi. Lanjut. Di mana menjadikannya salah satu jalur atau bentuk investasi yang paling besar di masa sekarang. Dengan besarnya modal dan keuntungannya serta beragam jenis kegiatannya dan bentuk-bentuknya. Iya, ada fashion, ya, ada pengolahan. Aplikasi itu artinya mengolah dari suatu bahan baku menjadi bahan yang siap pakai. Ada pakai dari kain, konveksi, itu banyak di rumah-rumah. Ada yang makanan diolah dengan fabrikasi, ya, bahkan ada minyak asiri, hasil kebun, ya, bahkan beras terkadang diolah lagi dengan jadi bentuk bermacam-macam bentuknya. Singkong diolah dengan cara bermacam-macam bentuknya, ya, berbagai bentuk dan rasanya. Subhanallah. Lanjut. Di mana ini mendorong atau membutuhkan untuk memfokuskan penelitian tentangnya dan arahan untuk bersungguh-sungguh melakukannya. Maka dari itu saya akan memaparkan perbedaan pendapat para ahli fikih dalam masalah zakat mustaghallat dan menjabarkan atau menurunkan perbedaan pendapat ini. Unazil, apa arti unazil itu ya? Ada induksi. Ada kaidah, ada satu kasus
bukan analogi berarti. Ada suatu kasus, kemudian kasus yang lain induksi namanya. Ada kasus yang lebih umum terjadi dahulu, kemudian ada kasus yang baru, ada kemiripan. Ya, ada kemiripan. Maka kasus yang baru ini bisa disamakan dengan kasus sebelum itu. Dan kemiripannya itu tergantung kasusnya. Ada yang kemiripannya tinggi tingkatnya sehingga hukumnya bisa hampir disamakan. Ya, ini tanzil hukum ini dinamakan dengan istilah takhrij kalau dalam istilah para ulama ahli usul fikih. Takhrijul furu' ala furu'. Ada satu kasus yang dibahas oleh para ulama kontemporer, ulama klasik. Kemudian ada kasus mirip yang sekarang terjadi, yang ini bisa disamakan dengan itu. Sehingga ini dinamakan dengan nama tanzil. Ya. Lanjut. Dan menginduksikan perbedaan pendapat ini menjadi dua permasalahan, di mana terjadi khilaf tentang zakat mustaghallat menjadi beberapa pendapat berikut. Al-qawlu al-awwal adamu wujub az-zakah fil mustaghallat wa innama tajibu az-zakah fil ghallah ba'da mudhi haul ala intajiha wa bulughiha nisaban. واختاره الشوكاني وصديق حسن خان وهو رأي مجمع الفقه الإسلامي ويتخرج على قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية من المشهور والشافعية والمذهب عند الحنابلة فيما أعد للكراء بأنه لا زكاة في أصله وإنما في غلته بعد مضي الحول. قال الشافعي والعروض التي لم تشترى للتجارة والأموال ليس فيها زكاة بأنفسها فمن والأموال ليس فيها زكاة ليس فيها زكاة بأنفسها نعم فمن كانت له دور أو حمامات دور عفوا له دور أو حمامات لغلة أو غيرها وثياب كثرت أو قلت ورقيق كثر أو قل لا زكاة فيها ولذلك لا زكاة في غلالها حتى يحول عليها الحول في يد مالكها. Pendapat yang pertama mengatakan tidak ada kewajiban zakat pada mustaghallat, melainkan hanya ada kewajiban zakat. Teks yang ada di layar beda dengan yang dibaca. Bisa naik ke atas. Ini nggak mundur. Siap. Pendapat pertama mengatakan tidak ada kewajiban zakat pada mustaghallat, melainkan hanya ada kewajiban zakat pada hasilnya saja setelah berlalu haul sejak dihasilkan dan mencapai nisab. Ya, hasilnya apa? Hasilnya apa? Kan uang tadi. Barang disewakan, rumah disewakan, alat transportasi disewakan, tanah disewakan. Ya, tidak ada zakat transportasi, tidak ada zakat rumah, tidak ada zakat tanah, tidak ada zakat ruko. Tapi ketika disewakan dan dapat uang, dan uang itu digabung dengan uangnya yang lain sampai nisab dan sampai haul, maka baru ada kewajiban zakat. Karena sekarang adalah uang, berarti zakat uang, bukan zakat mustaghallah khusus. Ya. Ini berarti menunjukkan mustaghallah itu tidak ada zakatnya, yang ada zakat uangnya. Terus. Dan pendapat ini yang dipilih oleh
Imam Asy-Syaukani dan Siddiq Hasan Khan, dan itu pendapat Majma' Fiqih Al-Islami dan dapat ditakhrij atau dinisbatkan kepada pendapat jumhur fuqaha dari Hanafiyah dan Malikiyah yang paling masyhur dan Syafi'iyah, dan salah satu pendapat dalam mazhab Hanabilah tentang hukum, Madhab indal Hanabilah. Dan ini madhab dalam dan ini mazhab dalam Hanabilah tentang hukum barang yang diperuntukkan untuk disewakan, bahwasanya tidak ada zakat pada objeknya melainkan pada hasilnya setelah berlalu haul. Ya, ini pembahasan mustaghallah ini tidak ada pada ulama kontemporer. Maaf, pada ulama klasik, pada ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah tidak ada. Tapi mereka ada pembahasan tentang zakat suatu barang yang menghasilkan uang dari barang tersebut dengan disewakan, yaitu barang yang disewakan. Umpamanya untanya cuma 2 ekor. Nah, kan tidak ada zakat unta 2 ekor. Zakat unta berapa ya sih? 7. Mulai ada zakat unta berapa? 5. Nah, alhamdulillah 5. Ya. Maka dengan demikian tidak ada zakatnya karena dia 2 ekor. Tapi 2 ekor ini, unta ini disewakannya. Siapa yang mau pakai, ya, mau pergi ke Syam, mau pergi ke, kalau sekarang lebih ini lagi, unta disewakan bukan untuk pergi kemana-mana, tapi untuk pergi ke dekat tempat orang-orang umroh melakukan tur dalam kota di Mekah atau di Madinah, tur kotanya, kemudian city tour, kemudian unta difoto-foto bersama orang naik ke unta dihiasin, ya, itu dia bayar sebagian, belum tentu yang unta itu pemilik yang bawanya itu siapa tahu itu unta milik orang lain, dia sewa untuk difoto-fotokan. Dari itu dia bagi hasil. Ini uangnya terkena zakatnya barang yang disediakan untuk disewakan. Adapun asetnya, untanya tidak ada zakatnya. Dia nggak dagang unta, sehingga zakat perniagaan. Juga tidak ada zakat unta karena tidak sampai nisab 5, cuma 2 ekor dia punya. Tapi unta ini mendatangkan hasil dari disewakan kepada tukang-tukang yang menjual jasa kepada para wisatawan yang umroh atau haji. Para pengunjung umroh dan haji. Allahu a'lam. Lanjut. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, barang-barang yang tidak dibeli untuk diperdagangkan dan harta-harta tidak ada kewajiban zakat padanya. Maka bagi siapa yang memiliki rumah atau gedung-gedung atau Zaman dulu nggak ada gedung-gedung. Kalau yang dimaksud dengan gedung itu lantai tinggi. Kalau gedung rumah saja. rumahnya Nah, atau toilet bukan. sama di sini apa maksudnya? Hammamat itu pemandian air panas. Oh, nah maksud telepon. Toilet mana lah ada sama dulu toilet. Okay. Tab 6 saya. Mandian. Atau pemandian air panas atau Ada di masa Aisyah radhiyallahu anha di Syam. Aisyah mengatakan, ya, tidak selayaknya bagi seorang wanita membuka bajunya selain di rumah suaminya. Karena di hammamat ini biasanya itu per kamar. Ya, Anda masuk ke tempat hammamat itu, pemandian itu, nanti disediakan satu kamar, ya mungkin 3x3, tergantung
luasnya, kemudian ada bathtubnya, kemudian mereka isi air. Itu untuk per orang. Diisi air. Kemudian Anda berendamlah di sana. Ya, seperti itu. Hammamat. Itu sudah ada di masa Aisyah radhiyallahu anha, masa sahabat. Tapi Rasulullah tidak menemukannya. Sehingga tidak ada hadis khusus tentang itu, tapi Aisyah ada perkataannya. Ummul Mukminin. Tentang masuk ke hammamat. Atau seperti kita ada pemandian-pemandian air panas. Itu ada yang per kamar, ada yang kolam yang terbuka besar, ada yang kolam per kamar. Ada kan ya? Dia buatkan per kamar, dia masukkan air panasnya untuk berendam di sana. Ya. Tapi kalau di kita alami, kali ini mereka buatkan khusus. Airnya diambil dari luar untuk dimasukin ke ruangan tadi. Ya. Lanjut. Atau pemandian-pemandian yang ditujukan untuk diambil hasilnya, Hasil atau yang penyewaan hasil penyewaannya, atau yang lainnya, ya. dan pakaian-pakaian baik itu banyak atau sedikit, kemudian juga budak baik banyak atau sedikit. Ya, pakaian juga disewakan. Budak mendatangkan hasil. Budak yang terampil, yang bisa bekerja, bisa membuat perabotan, bisa jahit, ya, bisa bercocok tanam. Ada jasanya yang bisa mendatangkan uang. Terus, Tidak ada zakat, kewajiban zakat padanya. ya, baik hasilnya banyak maupun sedikit, tidak ada kewajiban zakat pada barang tersebut. Pada rumahnya tidak ada kewajiban zakat. Pada tadi pemandiannya tidak ada kewajiban zakatnya. Pakaian yang disewakan tidak ada kewajiban zakatnya. Ya, budak yang disewakan untuk mencari pendapatan tidak ada zakat budaknya. Ya, lanjut. Maka dari itu tidak ada zakat pada hasilnya hingga berlalu haul ketika berada di tangan pemiliknya. Ya, karena aset utamanya tidak ada zakat, hasilnya juga tidak ada zakatnya. Kecuali tidak ada zakatnya langsung. Kecuali sudah berlalu 1 tahun dan dia adalah uang hasilnya, ya, maka zakatnya zakat uang berlalu 1 tahun dan sampai nisab digabung dengan uang yang lain. Ya, lanjut. Ini pendapat mayoritas para ulama, hampir seluruh mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Apa lagi? Lanjut. Qaulu ats-tsani wujubu zakat at-tijarah fi qimati a'yan al-mustaghallat wa ghallatiha. Wa huwa qaul ad-doktor Rafiq al-Misri والدكتور منذر قاف فيجب تزكية أصول المصانع وإنتاجها بتقويمها وإخراج ربع العشر بعد مضي حول على الإنتاج. وقد نسب بعضهم هذا القول لابن عقيل الحنبلي تخريجا على إيجابه زكاة التجارة في العقار المعد للقراء. وقد خرج ذلك على رواية في المذهب في إيجاب الزكاة في حلي الكراء وتقدم بيان ذلك. Pendapat yang kedua, yaitu wajib zakat dengan zakat perniagaan pada nilai objek mustaghallat dan hasilnya. Ya, aset mustaghallat tadi, ruko yang disewakan, kemudian pemandian yang disewakan, kemudian baju yang disewakan, ya, pakaian disewakan, atau hewan-hewan yang disewakan, atau budak yang disewakan. Menurut pendapat kedua, ini dinilai aset-aset ini. Nilainya tentu mahal. Bila sampai nisab dan baru 1 tahun, dikeluarkan dari asetnya, umpamanya punya ruko, dia nilai rukonya ada 20 ruko, satu nilainya umpamanya 1 miliar, 20 miliar.
hasilnya per tahun sewanya dari 20 ruko tadi, umpamanya 5% dari 20 miliar berapa? Berarti 4 miliar. Nah, atau 400 juta. Anggaplah mama 1 miliar ya. Ya, itu 5%, betul. 1 miliar per tahun dia dapatkan. Berarti dapat uang 1 miliar, tambah aset 20 miliar nilainya, maka zakatnya 21 miliar kali 2,5% atau rubul usyur 1/40. Ya, ini pendapat yang kedua. Kalau pendapat pertama, cuman hanya pada 1 miliar yang terkena zakat. Yang 20 miliarnya asetnya tidak bergerak, itu tidak ada kewajiban zakat. Ya, ini pendapat siapa ini? Yaitu pendapat Dr. Rafiq Al-Misri dan Dr. Munzir Qahaf. Ya, dan mereka berdua adalah para ekonom muslim terkenal di dunia Islam. Profesor Dr. Rafiq Al-Misri, ya, kemudian juga Munzir Qahaf. Beliau salah seorang senior di IRT, lembaga riset Islamic Development Bank di Jeddah. Ya, ini pendapat mereka. Lanjut. Maka wajib menzakatkan pabrik-pabrik dan hasil produksi pabriknya dengan mengukur nilainya dan mengeluarkan 2,5% setelah berlalu haul sejak diproduksi, dan sebagian menisbatkan pendapat ini kepada Ibnu Aqil Al-Hanbali di takhrij dari pendapat beliau yang mewajibkan zakat perhiasan yang disewakan dan telah dijelaskan sebelumnya. Ya. Al-Qawlu, mana itu? Coba lompat satu halaman itu antum. Ibnu Aqil Hambali di takhrij. yang megang siapa Pak Alfred? Bukan yang antum baca terjemahnya Ibnu Aqil Hambali terus. Nah Ustaz. Dan di takhrij dari pendapat beliau yang mewajibkan zakat zakat perniagaan pada bangunan yang diperuntukkan untuk disewakan, Ya. dan dan beliau mentakhrij itu. Dan mentakhrij terus hal Jadi tersebut. 2 kali takhrij ini. Nah, Ustaz. Pertama, ini 2 kali takhrij. Lanjut, dan beliau Ibnu Aqil dan beliau mentakhrij pendapat beliau dari riwayat dalam madhab Hambali. Dalam madhab Hambali pada wajibnya zakat perhiasan yang diperuntukkan untuk disewakan. Itu telah pernah dibahas di halaman 120. Ya, telah baru pembahasannya. Jadi 2 kali takhrij. Ada satu riwayat dalam madhab Hambali dari Imam Ahmad bahwa beliau mewajibkan zakat pada perhiasan yang digunakan untuk disewakan. Ya, berarti ini perhiasannya kena zakat. Ya. Lalu Ibnu Aqil mentakhrijnya, ya udah, kalau gitu properti yang untuk disewakan, gedung, rumah, ruko, ya, itu juga terkena zakat. Apa bedanya dengan perhiasan? Ya. Kemudian ditakhrij lagi, ya, oleh Dr. Rafiq Al-Misri dan Dr. Munzir Qahaf. Ya, kalau gitu hasil dari barang-barang apapun, dari hewan, dari mobil, dari lain-lainnya, ya, dari barang yang bisa dihasilkan disewakan, berarti juga ada zakatnya sesuai dengan pendapat pendapat Ibnu Aqil ini yang beliau takhrij dari salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Kalau dalam mazhab Syafi'i namanya qaul qadim, qaul jadid.
Kalau dalam madzhab Hambali namanya riwayah. Ada satu riwayat diriwayatkan dari Imam Ahmad tentang kasus ini hukumnya boleh. Riwayat yang lain dari muridnya juga dia mengatakan B. Ya, hendak Imam Ahmad dalam hal ini tidak mengatakan A, dia mengatakan B, yaitu namanya tidak boleh. Itu mengatakan hendak Imam Ahmad mengatakan boleh. Sehingga ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Ya. Kalau dari mazhab Syafi'i ada yang qaul itu qaul Imam Syafi'i. Qaul qadim, qaul jadid. Ada juga yang kias atau analogi takhrij dari pendapat Imam Syafi'i tidak makan dengan qaul ashab. Ada khilaf juga. Ya, lanjut. Al-qawlu ats-tsalits. Ke bawah, Kalau ada Pak. pertanyaan seperti biasa di sela aja, tidak ada masalah. Kalau enggak kita terus baca. Al-qawlu ats-tsalits wujubu tazkiyatil ghallah zakat az-zuru' wa thimar wa huwa qaul li Abi Zahrah wa Syekh Abdul Wahhab Khalaf wa Syekh Abdul Rahman Husni wa Dr. Al-Qardawi wa Dr. Mustafa Az-Zarqa. Fayajibu tazkiyatu ghallatil masani' inda istifadatiha bi ikhrajil usyur aw nisfuh. Nis. Ikhrajil al-usyur aw nisfihi. Nah, Syekh. Pendapat yang ketiga, yaitu wajib menzakatkan hasilnya dengan zakat hasil pertanian dan buah-buahan. Itu pendapat Abu Zahrah dan Syekh Abdul Wahhab Khalaf dan Syekh Abdul Rahman Husni dan Dr. Al-Qardawi dan Dr. Mustafa Az-Zarqa. Maka wajib menzakatkan hasil pabrik ketika dihasilkan dengan mengeluarkan zakatnya sebanyak 10% atau setengahnya. Apa bedanya dengan pendapat pertama dan kedua ini? Kalau pendapat pertama, asetnya tidak wajib dizakatkan, hasilnya dizakatkan. Pendapat yang kedua, asetnya dizakatkan dan hasilnya dizakatkan, sama dengan pertama, yaitu cuma sekali 1 tahun bila sampai haul dan nisab. Itu sama. Yang ketiga, ekstrim. Asetnya tidak dizakatkan memang, hasilnya saja, tapi zakatnya bukan sekali setahun. Sama kalau dia menyamakannya dengan hasil pertanian dan buah-buahan. Hasil pertanian dan buah-buahan, zakatnya setiap panen. Allah mengatakan, وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. Dan berikanlah zakatnya, haknya, kewajiban zakat dari tanaman tadi ketika panen. Ini panennya berarti ketika uang dibayar. Kalau hasilnya itu setiap hari dia menghasilkan produk, ya, umpamanya per hari keluar umpamanya kalau produk berapa umpamanya pabrik pembuatan handphone, per hari keluar 1000 handphone smartphone, ya, berarti dinilai dengan nilai harga berapa berarti 85 gram emas kah? Bukan, dengan nilai pertanian. Pertanian dengan nilai 5 wasak. Jauh lebih kecil daripada zakat perniagaan. Ya, 5 wasak kalau sekitar 700 kilo beras. Berapa harga rupiahnya itu? 700 kilo ya kawan. Sekilo beras yang paling bagus berapa? 15.000. 15.000 kali 700 kilo. Ya kawan. 10.500.000. 10 juta 500. 10.500.000. Ya, 10.500.000 satu smartphone dapat sudah. Iya atau tidak? Kalau di hasil sehari itu 1000 smartphone, mungkin
hasilnya 1 miliar produknya. Berarti langsung berapa yang dikeluarkan? Bukan 2,5%, 10%. Ikhrajul usyur atau nisfu atau 5%. 5% atau 10%. Ya, kalau zakat pertanian 10% bila diairi dengan tanpa biaya. Air hujan kah, atau air sungai kah, ya, atau air danau, atau air kali. Kalau airnya dibeli, berarti 5%. Kalau pabrik ini gimana cara menentukannya? Wallahu alam. Ya, tapi itu fatwanya mereka. Mereka ini itu Syekh Abu Zahra, Syekh Abdul Wahab Khalaf, Abdurrahman Husni, Dr. Al-Qardawi, Dr. Mustafa Zarqa. Wallahu a'lam. Lanjut. Al-adillah, dalil-dalil. Nggak ada pertanyaan yang nyela. Terusin kalau nggak ada. Lanjut Pak Alfred ya. Adillatu al-qaul al-awwal. Dalil-dalil pendapat pertama. Ada al-awwal, adamu wujudi nas min kitab aw sunnah fi wujubi zakah fi a'yan al-mustaghallat wal asal. Wal asal fi a'yan al-mustaghallat wal aslu bara'atu dhimmatin nas min hadhihi at-takalif wa hifdhu amwalihim wa la yajuzu mukhalafatu dhalik illa binassin sarih wala wujuda lidhalik. Qala asy-Syaukani fi ta'liqihi ala zakatil mustaghallat hadhihi mas'alatun lam tatin ala adhani zaman wala sami'a biha ahlul qarnil awal alladhina hum khairul qurun wal qarn alladhi yalih wa innama hiya minal hawadith al-yamaniyah wal masailul lati lam yasma' ahlul madhahib al-islamiyah ala ikhtilafi aqwalihim wa taba'ada aqtaruhum wa taba'udu aqtarihim Ala ikhtilafi aqwalihim wa taba'udi aqtarihim wa la tujad alaiha athar min ilmin la min kitab wala sunnah wala qiyas wa qad arrafnaka anna amwalal muslimin ma'suma bi'ismatil islam la yahillu akhdhuha illa bihaqqiha wa illa kana dhalika min aqli amwalin nasi bil batil. Masyaallah. Dalil pertama adalah tidak adanya nas atau dalil dari kitab atau sunnah tentang wajibnya menzakatkan objek mustaghallat. Dan pada asalnya Pendapat pertama apa? Yaitu hanya asetnya tidak ada zakatnya, dan yang ada zakatnya adalah hasilnya itu uang. Bila sampai uang tersebut nisab zakat uang dan sampai haulnya baru dizakatkan dengan zakat uang yang lainnya. Ya, berarti kenapa tidak ada kewajiban zakat? Dalilnya apa? Dasarnya apa? Ini dasarnya. Lanjut. Dan pada asalnya adalah bara'atu dhimmah, yaitu terbebasnya tanggungan terhadap dari kewajiban ini. Dan Hukum asalnya manusia tidak ada kewajiban kecuali Allah wajibkan. Dalam hal ini tidak ada kewajiban dari Allah, dari kitab dan sunnah Nabi tentang zakat harta yang menghasilkan uang. Nah, terus. Dan jaganya harta mereka. Ya, dan syariat menjaga harta kaum muslimin. Karena itu juga para ulama mengharamkan pajak. Karena tidak ada satupun dalil dari kitab dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam olehnya atau wajibnya mengambil pajak dari kaum muslimin. Dan hukum asal harta kaum muslimin, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Darah kalian, harta kalian haram ditumpahkan dan haram diambil kecuali dengan ketentuan Allah. Di sini tidak ada ketentuan Al-Quran dan Sunnah tentang masalah
bolehnya pemerintah menarik pajak. Dan hukum asalnya harta kaum muslimin harus dipelihara dan dijaga. Begitu juga dengan zakat tadi. Ya, itu hukum asalnya. Bila tidak ada dalil yang sahih dan sharih, haram hukumnya ya akhi. Lanjut. Dan tidak boleh menyelisih hal-hal tersebut kecuali dengan dalil yang jelas dan hal itu tidak ada. Dan tidak ada dalil sharih bolehnya mengambil zakat dari harta mustaghallah tadi. Ya, dari aset mustaghallah. Terus. Al-Imam Asy-Syaukani berkata, menta'liq, Dari tentang zakat mustaghallah. mengomentari tentang zakat mustaghallat, permasalahan ini belum pernah didengar di zaman sekarang, Zaman dulu. di zaman dahulu. Artinya masalah zakat mustaghallah tidak ada di masa-masa di masa-masa kurun pertama. Lanjut. Dan tidak didengar oleh generasi awal, Itu di mana kedua. generasi pertama, di mana mereka adalah sebaik-baik generasi dan tidak juga oleh generasi setelahnya. Itu generasi tabi'in. Ya. Hanya saja Melainkan atau hanya saja ia merupakan awasat al-hawadits al-Yamaniyah, maksudnya di sini. ini kasus yang dilakukan di Yaman saja. Karena Syaukani dari Yaman dia. Melainkan ini merupakan kejadian atau kasus yang terjadi hanya di Yaman. Dan permasalahan-permasalahan yang belum pernah didengar oleh ahlu al-madhahib atas perbedaan pendapat mereka dan Berjauhan jarak. berjauhannya jarak mereka. Masa itu ada yang di Andalus, ada yang bukan sudah sampai ke Asia Tenggara, ke Malaysia, ke Indonesia, ke puluhan ribu kilo. Tapi nggak ada pembahasan para ulama-ulama dunia Islam saat itu, kata Syaukani. Syaukani wafat tahun berapa? 11 ya, 11, abad ke-11 Hijriah. Ya, tidak ada pembahasan tentang zakat mustaghallah tadi. Ya, lanjut. Dan tidak ditemukan asar atau riwayat tentangnya baik dari Al-Quran ataupun sunnah maupun qiyas, dan telah kami jelaskan bahwa harta kaum muslimin itu dilindungi atau terjaga dengan agama Islam dan tidak boleh mengambilnya kecuali yang berhak atasnya, Kecuali dengan haknya. kecuali dengan haknya. Di zakat. Nah, itu hak yang diambil. Allah yang memerintahkan ambil dengan hak. Atau dia tidak memberikan nafkah anak istrinya. Sedangkan dia ada harta. Itu bisa diambil paksa dari dia. Kalau enggak, anak istrinya dapat mudarat. Dan seterusnya. Terus? Jika tidak, maka hal itu termasuk dari bentuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ya, ini keras perkataan Syaukani dalam hal ini. Ya. Maka beliau sangat berhati-hati untuk menerapkan zakat yang sifatnya tidak ada di masa dahulu. Ya, berbeda mungkin dengan cara pandang Dr. Qardawi. Terlalu banyak mengkias-kiaskan zakat tersebut sampai gaji pun beliau mengatakan ada zakat profesi, walaupun beliau mengatakan dengan syarat harus 1 haul. Maaf, bukan 1 haul, harus 1 nisab gajinya. Yang parahnya, kemudian pendapat ini diadopsi di Indonesia, keluar fatwa yang baru yang tidak difatwakan oleh Qardawi, hitungan 1 nisab itu 1 gaji setahun. Dan kewajiban mengeluarkannya setiap bulan. Nah, ini lebih parah. Dan itu yang diamalkan di Indonesia oleh sebagian lembaga amil zakat. Lanjut. Dan ini termasuk harta manusia dengan cara yang batil. Nah, lanjut ke halaman setelahnya, Pak.
wa nuqish bi anna adama wujudi nass fi zakatil mustaghallat la yadullu ala adami wujudi zakah fiha fa innama nassa an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-amwal an-namiyah allati kanat muntashirah fil mujtama' al-arabi fi asrihi wa qisa 'alaiha ghairuha. Ditanggapi bahwasanya tidak adanya nas atau dalil kewajiban zakat pada mustaghallat tidak menunjukkan tidak adanya kewajiban zakat padanya, melainkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan nas atau dalil tentang kewajiban zakat pada harta yang berkembang, yang beredar atau tersebar di kalangan masyarakat Arab di zaman tersebut, dan dikiaskan atas harta tersebut harta yang lain. Ya. Ini menurut yang mengatakan pendapat yang ketiga tadi, yang mengatakan bahwa asetnya pun terkena zakat, bukan hanya hasilnya saja, kata mereka, ya memang tidak ada nas, tapi menunjukkan nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa harta-harta yang berkembang yang mendatangkan hasil itu ada zakatnya pada harta tersebut. Kenapa tidak ada nas? Karena memang tidak, kata beliau, tidak terlalu tersebar di masa kenabian di masyarakat Arab di waktu itu tentang pabrikasi, rumah-rumah disewakan, atau hewan-hewan disewakan dan seterusnya. Namun tanggapan ini tidak terlalu kuat. Lanjut. Wujib بأن المستغلات كانت منتشرة في المجتمع العربي في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان الناس في زمنه صلى الله عليه وسلم يستأجرون ويؤجرون ويقبضون الأجرة وذلك أولا معروف عن طاووس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أقرأ الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم على ثلث والربع فهو يعمل به إلى يومك هذا. Iya, karena dia mendakwakan tidak ada, tentu menjawab pernyataan tidak ada dengan mencari betulkah tidak ada. Ternyata ada di masa kenabian, di masa para tabi'in, bahkan masa para sahabat, masa Rasulullah, sudah ada sewa menyewa itu. Ini buktinya, dalilnya. Lanjut. Dan dijawab bahwasanya mustaghallat tersebut dahulu beredar atau tersebar di masyarakat Arab pada zaman Rasulullah SAW. Dan dahulu di zaman Nabi, manusia mereka menyewa dan menyewakan dan mengambil upah, dan menunjukkan akan hal itu adalah riwayat-riwayat berikut. Yang pertama adalah apa yang diriwayatkan oleh Taus, bahwasanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menyewakan tanah pada zaman Rasulullah SAW dan masa Abu Bakar dan Utsman. Umar dulu, akhir. Abu Bakar dan Umar dan Utsman radhiyallahu anhum ala thuluth war rubu'. Maksudnya kurang paham, Ustaz. Dibayar sepertiga dari hasil. Dibayar seperempat dari hasil. Saya sewakan tanah saya ini, silahkan kamu tanamin gandum, atau palawija yang lain, bayar dengan sepertiga dari hasil atau seperempat dari hasil. Biasa di Sumatera Barat namanya patiguan sawah. Patiguan sawah itu artinya apa? Untuk pemilik lahan sawah, sepertiga, 2/3 untuk yang pengelola. Itu yang bibit, kemudian menanam, ya, memelihara sampai panen. Dapat hasil 900 kilo. Ya, untuk yang punya lahan 300 kilo, yang punya sawah, yang pengelola 600 kilo. Ya. Ustaz, sebelum dilanjut, ini ada pertanyaan, cuma di luar tema, Ustaz. Izin dulu dari Pak Afrad ini. Apakah dibacakan Pariki oleh Pak Pariki atau dilanjut dulu, Ustaz? Dilanjut dulu. Kalau di luar tema, dilanjut dulu.
Baik. Ya, itu dilakukan sampai hari sekarang. Ya, dikatakan oleh pendapat pertama. Berarti menunjukkan mengatakan di masa Nabi tidak ada, itu berarti dakwah yang tidak kuat. Ternyata ada. Lanjut. Dalil yang kedua, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu kana yukrimu mazari'ahu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa sadran min imarati Muawiyah radhiyallahu anhum. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya ia menyewakan perkebunannya pada zaman Nabi, kebunnya pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, Umar dan Utsman dan di awal pemerintahan Muawiyah radhiyallahu anhum. Lanjut Ustaz. Lanjut. Yang ketiga, wa an Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu qala haddatsani amma ya annahum kanu yukruna al-ardha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima yanbutu ala al-arbi'a aw syai' yunbituhu sahibul ard fanaha Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu li Rafi fa kaifa hiya bid-dinar wad dirham faqala Rafi laisa biha ba's bid-dinar wad dirham. Dari Rafi ibn Khadij radhiyallahu anhu ia berkata kepadaku kedua pamanku bahwasanya mereka menyewakan tanah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan imbalan apa yang tumbuh di atas sungai-sungai kecil atau sesuatu yang ditanam. Air kecil. Aliran air kecil. Jadi kata dia, ini ya lahan saya ini, perkebunanku ini aku sewakan kepadamu. Tapi hasil untukku ini yang di pinggiran kiri kanan dari, kan ada aliran nih, aliran air kecil, sungai kecil di dalam tanahku ini. Nah, yang di sekitarnya itu hasilnya untuk aku. Yang lainnya untuk kamu. Lanjut. Atau sesuatu yang ditanam oleh pemilik tanah. Maka Nabi SAW melarangnya. Maka aku berkata kepada Rafi, maka bagaimana jika dengan dinar dan dirham? Maka Rafi berkata, jika dengan dinar dan dirham, maka Rafi berkata, tidak mengapa jika dengan dinar dan dirham. Ya, karena yang tadi mengandung gharar, yang dekat dari sumber air tentu akan tumbuh subur, dan yang lainnya mungkin tidak seperti itu. Sehingga sedangkan ya ini akan merugikan si penyewa lahan tentunya. Tapi kalau dengan bayar dengan dinar dan dirham, udah. Dinar dan dirham itu berarti ujroh kan ya, berarti sawahnya atau kebunnya menjadi mustaghallah, menghasilkan uang. هذه النصوص تدل على انتشار الأجرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانوا يستأجرون ويؤجرون ويقبضون الأجرة ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بوجوب الزكاة في أعيان المستغلات. Maka dalil-dalil ini menunjukkan akan tersebarnya praktek sewa menyewa dengan upah di zaman Nabi SAW. Dahulu mereka menyewa dan menyewakan dan mengambil upah dan tidak terdapat pernyataan dari Nabi SAW mewajibkan zakat terhadap aset atau objek mustaghallat. Objek ya, aset yang disewakan tadi. Tidak pernah diriwayatkan Nabi mengatakan ya itu kebun yang disewakan ada zakat setiap panennya. Tidak ada. Lanjut. Karena tidak ada, ya berarti tidak boleh la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Dalam kaidah usul fikih tidak boleh terlambat menjelaskannya pada waktu hajahnya. Kasusnya sudah terjadi di masa Nabi. Lalu Nabi tidak menyatakan ada kewajiban zakat. Lalu sekarang orang di abad 14 mengatakan ada kewajiban zakat. Mana yang kita ikutin? Orang abad ke-14 atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam?
Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Nabi ada kewajiban zakat, Nabi tidak menyatakannya, tidak menyampaikannya, berarti Nabi menyembunyikan risalah. Dan ini kita menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan risalah dari Allah kepada umatnya. Tentu ini tidak mungkin terjadi. Berarti ketika Nabi tidak menjelaskan, berarti memang tidak ada kewajiban zakat pada aset yang disewakan tersebut. Ya. Lanjut. Tersisa 2 menit, Ustadz. Atau mau kita lanjut ke dalil kedua atau dibacakan pertanyaan, Ustadz? Pertanyaan aja. Kalau satu dalilnya mungkin 5 menit lebih. Nah, Ustadz. Ini tentang pertanyaan tentang tanah warisan yang disewakan oleh Bapak Riki. Silahkan, Bapak Riki. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, saya Riki dari Besi Maslahat ingin bertanya mengenai tanah warisan yang disewakan oleh orang lain. Apakah terkena zakat? Tanah warisan disewakan orang lain maksudnya gimana? Disewa orang lain apa disewakan? Iya, disewakan kepada orang lain, tapi ada pengelola yang menyewakan, Ustadz, gitu. Ada pengelola yang menyewakannya. Jadi pemilik warisan mengamanahkan kepada seseorang untuk mengelola warisannya. Iya, dalam bentuk sawah, Ustadz. Terus? Apakah terkena zakat, Ustadz? Bila terkena zakat, siapakah yang mesti membayarkan zakatnya? Perhitungannya seperti apa, Ustadz? Ini disewakan pakai uang atau disewakan hasil sawahnya untuk pemilik lahan? Gimana, Ustadz? Disewakan pakai uang atau bagi hasil atau hasilnya baginya diterima atau uang? Kebetulan hasilnya itu dibagi hasil antara pemilik dengan pengelola. Jadi terima dalam bentuk uang. Bentuk uang. Iya. Ya, kalau terima bentuk uang ini yang kita bahas sekarang. Iya, Pak Riki ya. Iya. Yang kita bahas sekarang tentang itu perbedaan pendapat para ulama. Mayoritas para ulama mengatakan tidak ada kewajiban zakatnya kecuali uang yang diterima sudah tersimpan selama 1 tahun dan masih di atas nisab. Umpamanya hasil menyewakan karena lahan sawahnya luas 10 hektar umpamanya, sewanya sekali musim panen umpamanya 100 juta. Umpama. Ya, berarti 100 juta sampai nisab. Apakah dikeluarkan zakat ketika panen? Tidak. Ketika panen terima 100 juta, ya berarti pada hari terima itu hitung 1 tahun ke depan, 354 hari. Karena tahun Qamariyah. Bila telah berlalu dan masih ada 100 juta atau nambah lagi. Kemungkinan nambah lagi, walaupun dipakai sedikit, terpakai namanya 10 juta, 15 juta, panen kedua 4 bulan setelahnya, dapat lagi 100 juta lagi. Panen ke tahun kan bisa 3 kali panen sekadang kan. Ya, panen ketiga dapat lagi 100 juta lagi. Dan akhirnya walaupun terpakai untuk kebutuhan, masih ada tinggal 250 juta. Berarti dari awal sampai 1 haul tidak pernah kurang dari nisab 85 gram atau sekitar 85 juta rupiah. Maka ketika itu berapa saldo akhirnya di tahun depan pada hari yang sama. Sekarang umpamanya 5 Safar. 5 Safar 45 tinggal 250 juta. 250 juta dibagi 40 atau dikali 2,5%, hasilnya itulah yang dizakatkan. Jelas Pak Riki? Jelas Ustaz. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair. Allah barik fiik. Baik, selanjutnya insya Allah mungkin dilanjut pekan depan Ustaz, Anda kembalikan ke Pak Afrad. Nah, jazakallahu khairan Ustadz Fadli dan Ustadz Dr. Riyandi Tarmizi hafizahullah. Dan di sini ada pertanyaan Ustadz, bisa disampaikan? Berapa di sini itu?
Satu Ustaz, di ruang Zoom. Silahkan. Baik, kepada Pak Agus Irawan Setiono dari Permata Sakinah. Silakan untuk live, Pak Agus. Masih di mute, Pak Agus. Ya, silakan Pak Agus. Halo, Pak Agus. Baik, kadang nampaknya ada kendala audio. Kepada Muhammad Firdan, silakan Pak Muhammad Firdan. Baik, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya dari perwakilan UPZ Warisan Ilmu Islam di Lahat, Sumatera Selatan. Masya Allah. Jadi begini Ustaz yang ingin kami tanyakan, ini kami adalah lembaga yang baru dibentuk melihat bahwasanya kami butuh di Kabupaten Lahat itu lembaga amil zakat yang sesuai dengan tuntunan syariat seperti itu. Nah, masalahnya adalah bahwasanya banyak dari praktisi-praktisi dari pegawai-pegawainya yang kerja di UPZ ini, unit pengumpulan zakat ini banyak yang masih awal, belum istilahnya awam sekali dari jadi mereka kayak baru hijrah, baru mau punya modal semangat seperti itu. Nah, kira-kira apa ya Ya. Ustaz, kitab yang mungkin atau buku panduan untuk bisa disampaikan kepada mereka agar mereka ini bisa terarah dalam setiap pengelolaan zakatnya dan lain sebagainya seperti itu Ustaz. Allah barik fiik. Pak Muhammad Firdan, Masya Allah, ini pertanyaan bagus dan saya kira banyak juga terjadi di UPZ atau lembaga amil zakat, DKM masjid, ya, banyak anak-anak hijrah, teman-teman hijrah siap menjadi volunteer, tapi kurang dalam ilmu. Tentu mereka niat baiknya diterima, tapi mereka diharuskan tidak boleh langsung umpamanya dibebani tugas, diberikan wewenang sebelum mereka mengikuti training atau pelatihan-pelatihan. Baik yang diadakan resmi oleh Basnas umpamanya, ya, ataupun kajian-kajian zakat seperti ini. Juga ada pelatihan-pelatihan zakat di pelatihan online muamalat, juga ada kelas-kelas zakat. Bisa diambil banyak belajar sehingga dengan demikian literasi tentang zakat, ilmu tentang zakat bertambah. Semoga dengan demikian semangat baik diiringi dengan ilmu yang cukup sehingga memberikan manfaat dunia dan akhirat kepada diri sendiri dan kepada kaum muslimin muzaki dan kepada kaum muslimin yang mustahik. Jelas, akhi? Jangan dibebani mereka dulu tugas wewenang kecuali dengan atas perintah. Tidak boleh mengambil kebijakan sendiri. Kecuali mereka sudah ikut pelatihan-pelatihan zakat, ya, atau training zakat, kajian zakat, kemudian hasilnya bagus, barulah kemudian mereka boleh melakukan tindakan wewenang, diberikan wewenang. Sama dengan profesi lain. Profesi lain ada magang 3 bulan, 6 bulan, ya. Hasilnya setelah itu dilihat, kalau hasilnya bagus, ya, baru kemudian diberikan kewenangan. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, untuk bukunya mungkin kalau ada Ustaz, buku khusus mungkin atau semacam untuk kajian zakatnya Ustaz, kira-kira yang bisa dipakai Ustaz.
Ada yang dikeluarkan oleh IOV. Gratis antum download, ada berbahasa Arab dan Inggris tentang Mi'yaruz Zakah. Mi'yar ke-39 kalau saya tidak salah. Itu bisa download dari situsnya. IOV itu adalah organisasi internasional yang membuat kan standar operasional akad-akad transaksi-transaksi perbankan syariah. Maksud di sana masalah zakat. Ya, kemudian buku yang kita pelajari ini juga Nawaziluz Zakah. Itu hal-hal kontemporer dalam masalah zakat. Dan saya tidak menganjurkan membaca. Makanya saya anjurkan dari awal pelatihan. Karena tidak semua orang bisa membaca dengan baik. Ya. Untuk sebuah profesi, untuk jadi dokter cukup membaca, Pak Firdan. Iya, betul. Nah, Bisa cukup tidak. membaca. Jadi Oh, dokter. tidak. Harus Ya. praktek, harus Jadi praktek. dokter, tulisannya membaca, pertama masukin suntik, terus suntikan ke urat, ya, kemudian dipencet, lalu dikasih ini. Lalu disuntiknya tulang yang disuntiknya, mana lah tahu dia membedakan. Dan Nggak itu cukup. ya, dan itu dia ada magangnya, profesinya, ada koasnya, segala macam panjang. Semua profesi seperti itu. Maka dalam masalah syariat, kalau ini profesi, ya, saya kuliah di Riyadh, banyak teman satu kelas saya di S3, para qadhi, para hakim. Mereka mengatakan, kami sudah diangkat sebagai hakim di tamat S1. Tapi kami belum boleh memutuskan kasus perkara kecuali kami setelah selesai S2 atau S3. S2 pun setelah profesi jadi qadhi, jadi hakim, itu kami harus magang selama 2 tahun, setiap hari datang ke kantor mahkamah, pengadilan, kasus menyelesaikan sengketa-sengketa. Itu kami duduk doang, lihat bagaimana cara qadhi senior menentukan, memutuskan hukum syar'i tadi dalam persengketaan tadi. Dan itu sudah digaji semenjak itu. Setelah itu kami diuji, kalau lulus baru bisa melakukan profesi. Ya, semua profesi kan seperti itu. Tidak ada yang profesi cukup dengan membaca saja. Ya. Allah barik. Ya, fika barakallah Ustaz. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan waktu dan pembahasan di kajian kali ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 17.40. Silakan untuk dapat ditutup Ustaz. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Semoga ini pendorong kita untuk lebih semangat lagi mempelajari syariat Allah tentang kewajiban yang satu ini, karena berkaitan dengan kemaslahatan para muzaki dan kemaslahatan para mustahik dan kemaslahatan para penengah, yaitu amil zakat. Bila salah, tiga-tiganya berugi di dunia dan di akhirat. Wallahu taufiq wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian para peserta sekalian untuk seri ke-19 tentang kajian zakat kontemporer, membahas kitab Nawazil Zakat dari Ustadz bersama dengan Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah, membahas kitab Nawazil Zakat yang ditulis oleh Dr. Abdullah bin Mansur Al-Ghafili. Dan untuk selanjutnya silakan para peserta untuk memantau informasi di grup WhatsApp, dan mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.